Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita masuk di juz 2, namun mari kita petakan dulu juz 1. Diawali surat Al-Fatihah itu Makkiyah. Al-Biqai menyatakan Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Itu menurut Imam Al-Biqai. Surat Al-Fatihah ini al-mihwar ar-ra'isi li surah, atau tema utama suratnya adalah tahdidu ma'alimiddin wa usulihi wa furu'i. Di dalamnya terdapat gambaran tentang ilmu-ilmu agama, dasar-dasar ilmu agama, kemudian usulihi, pokok-pokok, wa furu'i, dan juga cabang-cabangnya, akar dan cabangnya. Makanya dari a'udzubillah, kemudian bismillah, ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim, maliki yaumiddin, itu dihubungkan dengan keimanan atau akidah yang kita sebut prakteknya adalah pada kehidupan dunia ini. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ibadah. Jadi kalau sudah bicara akidah, di dalamnya ada aturan, kemudian ibadah. Nah, gabungan dari akidah dan ibadah itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, adalah manhaj, jalan yang harus dilalui. Artinya orang yang membawa Al-Quran di surat Al-Fatihah ini merupakan pokok-pokok Al-Quran yang disebutkan asalnya itu nama dari surat Al-Fatihah aja kurang lebih ada 20 namanya saja, nama suratul Fatihah, dan biasanya penamaannya dikaitkan dengan maknanya. Misalnya makna Al-Fatihah itu adalah karena liftitahil Qur'anil Karim biha, karena dibukalah Al-Quran itu dengan surat tersebut, makanya disebut Al-Fatihah, pembuka. Ummul kitab li'annaha ishtamalat ala jami'i maqasididdin, bahwa disebut Ummul Kitab karena di dalam surat Al-Fatihah mengandung seluruh tujuan-tujuan dari agama ini ada di surat Al-Fatihah.
Kemudian ada as-sab'ul masali li'annallaha ta'ala sammaha ya bihadal ism fi suratul Hijr, bahwa kalau Al-Fatihah disebut sab'ul masani karena memang Allah yang telah menamai suratul Fatihah dengan sab'ul masani, sebagaimana dalam surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim ya. Jadi jumlahnya sab'u ayat, 7 ayat. Ada yang 7 ayat sampai kepada kita dengan rosemnya, itu bismillah disebutkan di ayat yang pertama. Kemudian cara baca yang lain ada 7 ayatnya, itu satunya alhamdulillah, kemudian dipotong di ya siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tidak ya memperuncing itu, namun begitu surat Al-Fatihah ini ditutup dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka surat Al-Baqarah itu ya memperjelas ya, utamanya pada 2 titik, yakni siratal ladzina an'amta alaihim dan ghairil maghdubi alaihim. Jadi membicarakan 2 pokok itu, jalan Allah dan bagaimana Yahudi. Itu ada di suratul Baqarah. Makanya ya kalau kita sebut ya al-mihwar ar-raisi lis suratil Baqarah, pokok tema utama yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu adalah al-istihlaf fil ardi bimanhajillahi ta'ala. Proses ya memegang kepemimpinan, memakmurkan bumi dengan jalan Allah ya. Jadi itu sebenarnya pokok dari surat Al-Baqarah tersebut. Makanya karena kita baru 1 juz, kita review bahwa 5 ya ayat yang pertama itu adalah ya penetapan dari Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran ini harus menjadi petunjuk. Al-Quran ini harus bisa kita ambil sebagai ya, pengukur kehidupan kita, sehingga tujuan pokok dari ya, al-muttaqin yang sampai surat kelima, diawali dari sampai ayat yang kelima, itu menjadi pokok konsentrasi. Kemudian ayat 6 dan 7 itu menunjukkan ya jalan lain yang harus berhati-hati. Baru kemudian ayat munafik dari 8 sampai 20 itu menjadi hal yang harus lebih hati-hati lagi. Jadi programnya tidak terlalu banyak disebutkan. Tantangan yang lebih ringan disebut 2 ayat. Tantangan panjangnya disebut 8 sampai 20, berarti berapa ayat? 14 kan? 12 atau 14? Ya. 8 sampai 20, berarti kan 8-nya masuk, 20-nya masuk. 14 kan? 13 ya. 13. Karena kan 6 dan 7, jadi dikurangi 7. 13. Nah, baru kemudian
kita harus paham nanti pengokohan kembali bagaimana proses hubungan kita dengan Al-Quran di ayat 21 ya, sampai ayat 29. Ini hubungan kita dengan Al-Quran diawali dengan beribadah secara total, bahwa ketika kita berhubungan dengan Al-Quran sedang beribadah kepada Allah ya. Yang pada akhirnya Al-Quran itu tidak cukup sekedar digunakan untuk ibadah, karena kalau bicara ibadah maka dari pengertian Al-Quran yang disebut ibadah apa? Yang disebut ibadah apa? Wa ta'abbad. Pengertian Al-Quran, antum penghafal Al-Quran, pengertian Al-Quran itu adalah at-ta'abbad bi tilawatihi, kan ujungnya gitu, dinilai ibadah dalam membacanya. Tapi ya, ayat 22 sudah ya, ayat 23 ya, kenapa saya harus beribadah dengan Al-Quran, baik membaca, menghafal, semua beribadah? Karena ayat 23-nya ya, itu mendorong kita nggak cukup kalian menggunakan Al-Quran untuk beribadah, tapi kalian harus menguasai Al-Quran sebagai poin apa? Biar kalian faham betul Al-Quran itu sehingga tidak ada keraguan sama sekali diri kita terhadap Al-Quran, sehingga ayat itu menjadikan tantangan ya, kalau ada yang ragu, ngapain belajar Al-Quran kalau ragu ya. Artinya datang kepada Al-Quran itu benar-benar kita harus mengambil pelajaran yang terbaik dari Al-Quran tersebut, menyingkirkan seluruh niat-niat yang lain. Karena apa? Allah sudah menyatakan di situ bahwa kalau ada orang ragu dengan Al-Quran maka sebenarnya sia-sia saja, sudah menandingi tidak bisa, habis waktu, sudah disiapkan azab Allahnya berupa neraka. Sehingga harusnya dari Al-Quran itu melalui ayat 25 itu sudah mulai didorong, harusnya kalian dengan Al-Quran itu tinggal bergembira dengan menyatakan keimanan kita yang dibuktikan dengan amal-amal solih yang sesuai dengan Al-Quran tersebut sampai kita masuk ke dalam surga. Jadi Al-Quran itu harus sampai bisa terwujud di dalam kehidupan di dunia ini, agar kehidupan kita bisa menjadi bekal untuk masuk surga. Langsung disebut surga ayat 13 itu. Tapi sebelum disebut surga, di ayat sebelumnya disebut neraka. Jadi dua sisi, hati-hati dengan Al-Quran. Yang ditakuti pertama neraka dulu, baru diberi kabar gembira surga. Jadi urutan ayatnya saja harus ngerti. Jadi saat kita memegang Al-Quran bersahabat dengan Al-Quran itu sambil apa? Jangan sampai nih Al-Quran ini bawa saya masuk neraka. Itu yang harus didahulukan. Harus didahulukan. Kenapa? Karena Ibnul Jauzi itu menyebut tentang maqa'idus syaitan, itu tempat-tempat setan itu apa aja ada gitu ya. Jadi mau tempat setan di ulama di mana, tempat setan di ya penghafal Quran di mana, itu makanya harus kita paham juga ya tempat-tempat setan di tengah kehidupan kita. Terus kita ya mempetakan juz 1 ini, baru Allah beritahu bahwa
jangankan Al-Quran yang sehebat itu, kata Allah, nyamuk saja itu Allah jadikan perumpamaan. Nyamuk, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Ini Al-Quran, kalau kita tidak mau memikirkan Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh, nyamuk saja yang nggak perlu dipikirin. Nyamuk kan asalnya nggak perlu dipikirin. Di zaman Rasulullah dan sahabat, kebayang nggak ada pabrik baygon? Nggak bayangin tuh ada direktur ya utama pabrik baygon. Jadi dia berarti hidup karena nyamuk gitu ya, berkarir karena nyamuk gitu ya. Itu kan sekarang belum saingan baygon juga banyak kan gitu ya. Ini bukan iklannya, bukan baygon soalnya kan kita ada macam-macam sekarang kan ya, ya. Sampai apa ya, sampai semua kan yang menjadi dokter spesialis, mungkin sekarang belum ada dokter spesialis DBD, itu suatu saat ada. Itu nyamuk juga. Dokter spesialis malaria misalnya, itu nyamuk juga. Berarti yang punya pabrik apa, Pelkina dulu namanya ya, itu juga hidup karena nyamuk. Jadi nyamuk yang sekecil itu ada mudaratnya, tapi manfaatnya sangat besar juga ya. Kira-kira kalau kita ya Pak Yuli datangi itu, dari semua pabrik nyamuk ada berapa apa ya, yang dihidupi dengan baru dari obat nyamuk, belum yang lain kan gitu ya. Nah, ada kelambu macam-macam lah, pokoknya autan ya, pabrik autan macam-macam lah sekarang gitu ya. Yang di zaman Rasulullah cuman beriman saja, belum bisa bayangin gimana manfaat nyamuk. Yang ada nyamuk cuman apa, ganggu gitu ya, nyamuk cuman ganggu. Kemudian ya perkembangan nyamuk saja sampai ada alat apa tuh, penyemprot nyamuk, itu udah mulai alat besar-besar gitu. Nggak habis kita bicara nyamuk ya. Makanya Allah katakan innallaha la yastahyi. Kalau Allah menciptakan sesuatu itu mau diremehkan, dia tidak akan segan, malu, karena apa? Manfaatnya pasti lebih besar. Nah, kemudian nih yang sudah pernah saya bahas, bahwa dalam seleksi nyamuk saja, seleksi adanya nyamuk itu Allah bisa menilai orang beriman dan yang tidak beriman, dan akhirnya nilainya akan merembet, karena yang digunakan kata-katanya adalah yang satu faya'lamun, yang satu fayaqulun. Itu masalahnya. Orang beriman harus faya'lamun. Faya'lamun itu akar katanya adalah alima, ilmun, ulama, kesana semua tuh. Allama mengajar, jadi semua. Jadi kalau orang beriman itu dimulai dari belajar, terus belajar sungguh-sungguh jadi alim, kemudian dari alim menjadi alim ataupun ulama kan gitu ya. Berarti ilmunya nambah terus, baru kemudian apa? Ya. Terus saja sampai apa? Benar-benar segala sesuatu dia paham betul apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah larang dia faham, apa yang Allah perintahkan dia faham, sampai apa? Sampai hikmahnya, sampai dia semuanya dia harus menggali, memahami itu. Nah, adapun orang-orang kafir ya, orang-orang kafir, dan ini adalah orang kafir level terendah ya. Orang kafir level terendah itu adalah fayaqulun. Dia cuman modalnya ngomong doang, tidak pakai ilmiah. Tadi pagi sudah kita sebut, satu-satunya kafir yang ilmiah itu kalau gurunya Yahudi. Kalau selain Yahudi nggak ada ilmiahnya kafirnya, gitu ya. Apalagi ya munafik
level di Indonesia itu nggak ada ilmunya semua itu. Ngawur gitu ya, asal ngomong. Itu munafik di Indonesia seperti itu. Salah satunya yang mencerdaskan itu kan kalimat Gus Baha saat ditanya beberapa orang murtad gitu ya. Gimana Gus, ada tokoh artis ini murtad gitu ya. Makanya kalimat Gus Baha itu harus dipikirkan. Karena Gus Baha menurut saya biasa aja mereka. Ibaratnya ini Islam gitu ya. Ini Islam. Mereka kayaknya belum masuk gitu. Baru main-main doang di luar pagarnya gitu. Sholatnya nggak jelas, baca Quran mungkin nggak bisa, pakaiannya juga nggak jelas, kata Gus Baha. Semuanya nggak jelas. Tiba-tiba dia murtad, bukannya dia biasa aja tinggal pindah-pindah doang. Orang tadinya juga belum masuk terus keluar lagi. Menarik juga gitu ya. Jadi bahasanya masuk juga belum dia. Atau pintunya kebuka, dia cuman apa? Culak-culak doang, tapi mau ngelangkah apa? Balik lagi, dia cuman main di pekarangannya doang. Jadi Islam di pekarangan, terus kemudian dia keluar lagi, ya nggak ada pengaruhnya, kata Gus Baha begitu. Jadi jangan terlalu diheboh-hebohkan. Tapi lihat, kalau ada tokoh yang masuk Islam pasti apa? Bukan ramainya, dia apa? Baca dulu, ini dulu, semuanya apa? Belajar dulu. Rata-rata mereka apa? Ditanya itu tahu gitu. Tapi kalau yang masuk agama lain, jangan ditanya agamanya sekarang, tanya Islam, pasti dia kagak paham. Itulah yang disebut Gus Baha. Ya sebenarnya sama aja agamanya. Saat dia belum pindah agama dengan Islam sama aja nggak jelas katanya. Ya, jadi bagaimana mau disebut murtad asli orang masuknya aja belum gitu ya. Dia ibaratnya mau sekolah cuman main di pekarangannya doang, belum masuk apalagi daftar gitu ya. Jadi proses ini, makanya kafir model ini adalah fayakulun. Ngomong apa aja tentang Islam kita cuman ya gitu doang ngomongnya, nggak jelas ya, karena nggak paham ya. Jadi kemudian kalau kita lihat juga di sini Allah menyebutkan tentang sesat. Rata-rata aliran sesat itu juga nggak ada ilmunya, itu masalahnya, nggak ada ilmunya. Apa maksudnya tidak ada ilmunya? Kalau diurut langsung ketemu, pantesan sesat orang seperti itu. Contohnya ya, di sini kan ayat ini menunjukkan kenapa orang sesat dan kenapa orang sesat susah untuk tobat. Coba ada yang paham nggak ayat ini? Kan yudillu bihi katsiran. Ini kan yang bertanya siapa? Yang mempertanyakan ngapain sih Allah buat nyamuk jadi perumpamaan, yang mempertanyakan siapa? Orang kafir yang pinter tuh yang bodoh. Udah kafir bodoh lagi kan. Kata Allah jawabannya juga sederhana. Oh, dengan nyamuk itu akan menjadi sesat banyak orang. Contohnya kayak kamu gitu. Ya, kayak kamu kafir yang bodoh gitu. Akan ada juga yang diberi petunjuk, tapi bukan kamu, wahai kafir yang bodoh. Udah kafir bodoh kan susah Pak. Atau Islam yang bodoh susah juga. Dia sesat, ngotot pasti. Udah sesat ngotot, terus kita gimana? Ya nggak dapat petunjuk. Akhirnya apa? Kata Allah, orang yang sesat itu sesatnya susah tobat karena apa? Kriterianya fasik. Udah tahu dia bodoh, dia ngaku pinter, gimana coba? Gimana nggak akan sesat? Udah tahu dia bodoh, ngakunya pinter. Makanya kata Allah, akhirnya apa? Untuk menutupi kebodohannya pura-pura pinter, akhirnya apa? Alladzina yanquduna ahdallah, nabrak terus tuh apa? Hukum Allah. Oh ya, udah nggak nyambung. Akhirnya apa?
Wah, makin kesana makin sesat, makin kelihatan bodohnya. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau aliran sesat, kalau dia cuman baru ikut-ikutan agak gampang. Oh, berarti dia di sana cuman ikut-ikutan. Dijelasin langsung paham. Tapi nanti kalkulasinya, kesesatan yang model begini itu biasanya dapat keuntungan dunia. Nah, itulah yang agak repot. Dia dapat sesuatu di dunia, akhirnya ya kasus siapa? Jibril wanita. Orang wanita bilang Jibril, bilang Isa Al-Masih aja pada percaya. Siapa dulu yang udah mati? Lia, udah kan. Lia Edan kata. Itu kan apa? Masa wanita ngaku Isa ada yang percaya, gimana sih? Malu-maluin kan, itu kan akalnya nggak nyambung kita, bodohnya kelewatan gitu, ngikut. Dan yang ngikut ditelusuri ada apa? Dokter, tapi pasti bukan dokter bidang agama yang paham. Kalau yang paham ya nggak mau lah. Atau ada yang nanti apa? Sakitnya ke arah munafik karena dapat duit wani piro kan gitu, ikut juga, yang penting dapat bayaran. Nanti tiba-tiba ntar kan kalau orangnya mati mau tobat, tiba-tiba nggak bisa tobat gitu, seringnya gitu tuh di Indonesia. Asalnya coba-coba, ini asalnya dia nggak sesat, coba-coba gitu ya, menyerang Islam, dapat duit, ternyata susah juga. Makanya pintu hidayah itu bukan dia yang menentukan. Akhirnya apa? Entar sampai mati nggak bisa balik. Makanya jangan main-main ya. Nah, sampai kemudian apa? Akhirnya mereka secara kebodohannya menjadi orang-orang yang ya kafir beneran. Ya, kafir. Akhirnya apa? Semua fasilitas yang di bumi ini yang harusnya membuat dia orang yang bisa menggunakannya untuk masuk surga tidak jadi. Nah, dari proses itu baru kalau sudah lulus Al-Quran, kemudian penciptaan Allah menjadikan dia orang-orang yang cerdas, maka orang cerdas yang seperti itulah yang layak untuk menjadi khalifah. Mulai dari ayat 30 itu yang dipilih sosok seperti Adam gitu ya. Jadi Adam itu benar-benar berpikir. Adam salah tapi tetap disebut sebagai khalifah karena apa? Dia ngaku salah, kemudian Rabbana dzalamna anfusana, itu yang diakui. Jadi beda kan kalau setan dia tersesat kan dia malah bilang apa? Karena engkau telah menyesatkan aku, kurang ajar banget cuma. jadi dia yang salah, dia yang berbuat, dia salahkan Allah. Itu kan kurang ajarnya setan itu ya. Karena engkau telah sesatkan aku ya Allah. Coba kan, itu kan kata-kata kurang ajar sebenarnya. Cuman kenapa Ustadz nggak dihancurkan? Allah maha segalanya, santai-santai saja. Ada orang yang tidak berpengaruh ngomong begitu ya biarin aja. Kalau dilayani namanya apa? Menurunkan keagungannya gitu ya. Karena Allah maha segala, terserah lo lah ngomong gitu ya. Ya terserah dia mau ngomong apa. Setan begitu. Jadi kalau ada ya hari ini salah, dia malahkan menyalahkan yang lain, sebenarnya nggak tahu, jangan-jangan dia turunan udah dia yang salah, bukannya ngaku salah biar layak menjadi apa? Khalifah seperti Nabi Adam, malah nyalain yang lain. Berarti dia layaknya jadi mbahnya setan, itu mah iblis di situ. Ya, jadi itu ya. Jadi harus begitu. Jadi kita selami bahwa ini ya tadi, ini adalah bagaimana kita layak menjadi pemimpin dengan manhaj Allah. Kita urut saja, kita mulai bisa mendapatkan nilai-nilai, kesana arahnya. Baru kemudian proses Adam menjadi ya, khalifah itu tidak sekedar Adam menjadi nabi, tapi Allah katakan wa'allama, balik lagi,
belajar ilmu. Jadi untuk menjadi orang yang mengatur, orang yang memakmurkan bumi, bukan banyak amal, banyak ilmu dulu, baru kemudian beramal dengan ilmu itu. Jadi salah langkah kalau banyak amal ilmunya nggak ada, itu sudah diingatkan nanti, jangan sampai menjadi ad-dhalin. Ad-dhalin itu banyak yang dikerjakan tapi ilmunya nggak ada, akhirnya tersesat. Model Nasrani itu ke sana, terlalu banyak yang dia lakukan padahal nggak ada dasarnya, gitu ya, nggak ada ilmunya. Nah, berarti proses untuk menjadikan kita, masjid kita, semua kita untuk menjadi lebih bagus itu adalah proses pendidikan. Coba ayat yang dibaca imam tadi, itu kan termasuk ayat pendidikan itu dari Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Itu adalah ayat-ayat pendidikan. Apa ayat pendidikan di situ? Kira-kira apa? Pendidikan itu seperti menanam tanaman. Nanam tanaman itu tanam langsung tumbuh atau harus sabar menunggu tumbuhnya. Makanya kunci dari pendidikan itu adalah kesabaran. Jadi tanam dulu. Ini kan hari ini seolah-olah tanam mau langsung panen. Ya akhirnya itu bukan pendidikan. Akhirnya bukan pendidikan. Makanya kita dalam proses pendidikan ini panjang. Terus saja harus ada arah perbaikan, harus ada arah peningkatan, terus saja. Dan inilah yang diinginkan Allah. Nabi Adam itu terus berproses. Seluruh peristiwa yang terjadi kepada Nabi Adam, selalu Nabi Adam ambil pelajaran untuk apa? Meningkatkan kualitas kepemimpinannya, kualitas kemakmurannya di muka bumi. Selalu seperti itu. Makanya ya, baru kemudian proses awal ini ditutup dengan ya surat Al-Baqarah ayat 39, karena ayat 40 sudah buka lembaran baru, mulai bicara tentang Bani Israel. Jadi manhaj ya, pemimpin yang Allah katakan dari surat Al-Fatihah, kemudian ya itu dasar pijakannya, kemudian dimulai di surat Al-Baqarah bagaimana menjadi orang yang bertakwa, langsung diberi contoh kasus adalah Nabi Adam ya. Karena di awal sudah ada ya 2 titik poin tadi, makanya kekafiran itu, ini kekafiran yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7, contohnya siapa? Kafir dalam surat 6 ayat 7, contohnya siapa kalau begitu? Nah, coba ini latihan, karena ini kan kalian sudah hafal juz 1 misalnya. Ini kan mempetakan siapa kafir yang dibidik menjadi contoh di dalam juz 1 ini. Ayo. Siapa contoh kafirnya? Wa idz qulnas ya. Apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal. Jadi kafir yang bodoh itu siapa? Iblis. Makanya iblis ada nggak pengembangan teknologinya? Pengembangan cara menggodanya ada nggak? Nggak ada. Inovasinya kagak ada, karena iblis memang tidak pinter. Iblis itu tidak pinter. Iblis cuman apa? Telaten doang, dia tidak pinter. Terus saja dia bahasanya apa ya, ulet aja, dia
tidak pintar, nggak ada inovasi. Jadi kalau iblis tuh pelajari iblis ya dia akan gitu-gitu aja. Kalau nggak begini-begini, kalau nggak begini gitu, bisa ditebak. Baru masuk perpaduan antara kafir dan munafik itu ada pada ya Bani Israel ini. Jadi itu perpaduan dua. Ini bedanya kafirnya cerdas gitu. Maka kategori kecerdasannya dia masuk sifat-sifat, seluruh sifat-sifat munafik masuk. Jadi Yahudi itu seluruh sifat munafik masuk ke sana. Kalau orang Islam ya, itu kan Ibnu Katsir sudah mengatakan dia akan ya tertuduh munafik, tapi paling munafik amali paling hebat. Dia bukan munafik i'tiqadi. Kalau Yahudi itu kafir udah jelas, tapi mereka munafiknya juga i'tiqadi. Karena orang Yahudi yang ngomong A sama dengan minus A itu Yahudi. Ya, itu kalau Yahudi ke sana gitu ya. Jadi dia ngomong A padahal minus A gitu ya. B padahal minus B. Makanya agak panjang cerita dan sampai ya berakhir di surat Al-Baqarah ayat 140, tapi bicara juz 2 juga masih ada hubungan dengan Yahudi yang disebut sayaqulu sufaha ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaihi itu ya. Itu Yahudi yang menanyakan itu. Gara-gara apa? Udah seneng Rasulullah ngadap ke Baitul Maqdis, tiba-tiba balik ke Baitullah. Kenapa Rasulullah memohon? Ya ini saya kaitkan dulu karena ini panjang ya. Ini kan akhirnya kita harus faham yang tadi pagi kita sebut bahwa apa? Mari kita jangan sampai kita masuk menjadi seperti Yahudi, walaupun cukup berat karena kita lahir di zaman Yahudi memang yang berkuasa di dunia ini hari ini. Jadi model hidupnya itu Yahudi. Maka Facebook itu kan Yahudi banget. Coba Facebook ditulis anti LGBT, pasti langsung apa? Oh, langsung diblokir. Anda tidak itu. Coba tuh, menyerang itu. Coba yang lain gitu ya, disebut yang lain. Wah, itu akan kena gitu ya. Jadi dia aja ikut apa? Yahudi. Nah, di proses ini maka ketika Rasulullah SAW itu di Mekah belum berdoa minta untuk apa? Memindahkan kiblat ke Ka'bah karena Rasulullah masih bisa apa? Ya, menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis. Tapi begitu hijrah udah nggak bisa lagi. Akhirnya harus memilih kan di antara dua itu. Karena memilih maka Rasulullah minta ke Baitullah. Allah menyebut Baitul Atiq karena antara Baitullah dan Baitul Atiq itu satu garis lurus. Kita dengarkan adzan dulu. Ya
Ya, kita lanjutkan sedikit reviewnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi bekal kita dari penjelasan tentang orang Yahudi, semua sudah disebut oleh Allah. Kalau kita mau menghadapi Yahudi cara sama-sama bawa data, nggak efektif karena Allah sudah katakan dia akan bisa bolak-balik. Akan satu-satunya yang langsung menang kalau bisa berhadapan langsung tapi berperang, itu bisa menang. Cuma dia tidak akan berperang begitu, dia akan bayar juga orang untuk, kalau benar-benar perang dia bayar orang untuk memerangi kita. Jadi dia nggak ikut perang itu. Nah, sehingga kekuatan kita itu kalau melihat ayatnya yang pertama dihubungkan dengan Al-Quran. Jadi kita disuruh kuat dulu dengan ajaran Islam kita, pondasi kita dari Al-Quran, Sunnah, semua Nabi itu kita harus kuasai dulu, agar kita tidak ikut apa saja yang ditawarkan Yahudi ditolak. Kita harus mencari sendiri cara yang sudah ada dalam agama kita, itu satu. Yang kedua, kekuatan ibadah harus punya. Makanya ada wasta'inu bis sabri wassalah disebut tentang itu. Jadi menghadapi Yahudi tidak bisa gegabah, jadi harus kuat ya. Secara keislaman kita baik teori ataupun praktek harus kuat juga secara ibadah. Yang ibadah itu garis besarnya agar membuat kita tidak gampang ditawari dunia. Itu poinnya. Bolak-balik Allah katakan ya dunia itu. Karena yang tidak dimiliki oleh Yahudi adalah itu. Yang tidak dimiliki itu akhirat. Tapi kalau dunia jangan tanya, karena dia tidak ada istilah halal haram, bagi dia semuanya apa? Halal. Ya udah repot kalau semuanya halal. Maka Rasulullah tidak pernah kan menghadapi langsung secara apa? Adu banyak-banyakan harta, enggak banyak-banyakan. Tapi kalau adu langsung perang berani bisa gitu. Tapi kalau adu banyak-banyakan harta enggak bisa. Karena apa? Mereka akan lebih banyak. Karena pecurang ya, belum lagi kalau perjanjian nggak bisa melawan mereka dengan perjanjian karena mereka pasti ingkar janji terus seperti itu. Makanya kecerdasan Rasulullah dan para sahabat itu ditentukan dengan kemampuan Rasulullah dan para sahabat mencetak kader-kader penerusnya yang kuat itu semua ya. Kuat dari sisi ya, memegang ajaran Islam, kuat dari sisi ibadah yang akhirnya membentenginya tidak ya mudah mau ditawari dunia. Baru kemudian apa? Dia kreatif dalam hal-hal yang apa? Yang harus dipraktekkan dalam kehidupan. Rasul sama para sahabat kan kreatif sekali. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf, Pak Abdurrahman ya, mengalahkan perniagaan ya, Yahudi itu kan hebat. Dia nggak mau kan di pasarnya Yahudi, dia nggak mau masuk ke pasar Yahudi. Mendingan dia apa? Bikin sendiri kan di tanah yang milik itu, dibikin dengan yang sama tapi apa? Cara Islam itu ya, cara Islam. Bikin kiosnya, bahasa sekarang kan bikin kiosnya, bikin lapaknya, tapi apa?
sewanya lebih murah, kemudian dengan itu kemudian akhirnya apa? Baru sana lebih sepi, kalah. Jurus itu yang dilakukan. Dan kekuatan Abdurrahman bin Auf adalah kekuatan ibadahnya, kekuatan apa? Infak sodakohnya. Jadi repot juga orang Yahudi mau mengalahkannya. Jadi kalau pas ditanya laporannya adalah apa? Infaknya sekian, ini sekian, stres juga. Untungnya seberapa. Jadi sebenarnya Abdurrahman bin Auf tidak sekedar kaya, tapi kekayaan yang benar-benar menggunakan manhaj ilahi tadi sehingga dia mengalahkan Yahudi. Itu yang hari ini kita belum punya. Ketika kita memainkan peran yang sama dengan Yahudi, ya digulung kita. Karena apa? Kasarnya kalau waktu itu Abdurrahman bin Auf mau menyewa yang di Yahudi lah, bisa dia apa? Dicurangi gitu ya. Jadi kecerdasan Abdurrahman bin Auf menunjukkan apa? Apa yang Allah sodorkan di sini kunci, ya, baru di juz pertama kunci mengalahkan Yahudi itu yang pertama adalah tadi kita harus paham betul aturan-aturan Islam dan itu yang harus kita pegang. Kemudian ibadah kita harus lebih kuat lagi karena melawan Yahudi itu tawaran dunianya sangat menggiurkan. Sehingga dari ibadah itu targetnya sampai kita kuat menahan godaan-godaan itu. Makanya yang kita pernah sebut misalnya bahasa zikir kita, zikir yang harus sampai sahabat kan levelnya ridho. Suatu saat kita bahas bahwa apa? Kalau sudah levelnya ridho itu kan ibadahnya sudah akhirnya mau ditawarin apa saja ditolak. Ditolaknya benar-benar memang nggak butuh. Kalau orang sekarang bisa aja ditolak karena apa? Bisa karena malu, hanya karena apa? Ya karena macam-macam. Tapi kalau mereka memang apa? Menolak karena saya mau mengalahkan mereka, bukan mau ya ambil aja, bukan nggak bisa kalau sudah diambil. Jadi ini PR besar karena orang Yahudi juga tahu ini kan haram ya. Dengan haram itu berarti kekuatan kita akan turun sehingga dia bisa menang. Kalau mau dibayar oleh Yahudi kita berarti apa? Dia bisa menang. Ini proses nanti sampai juz 1 itu adalah klaim-klaim Yahudi khususnya menipu orang-orang yang bodoh. Kalau orang yang pintar nggak akan ketipu. Orang-orang yang belajar agama tidak akan ketipu. Mereka kan bilang apa? Oh Ibrahim itu kan Yahudi juga gitu. Ya kan orang yang bodoh, oh gitu ya. Iya gitu ya. Nanti orang Nasrani bilang Ibrahim itu Nasrani. Jadi ya sekarang kan yang menyatukan mau agama Ibrahim itu akhirnya apa? Ya tadi seolah-olah itulah agama yang lurus, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa kalau Ibrahim ya itu ya Islam lurus, maka para sahabat ulama beberapa menyatakan ya bahwa kalaulah Ibrahim hidup saat Rasulullah hidup pasti apa? Beriman dengan Rasulullah, karena Nabi Ibrahim kan disebutnya Khalilullah, dia nggak ada urusan sama manusia, beliau adalah ya teman Allah ya. Ini review juz 1 walaupun belum total tapi minimal kita ambil karena nanti baru kita lanjutkan juz 2 masih ada hubungan dengan Yahudi. Tapi sekali lagi dari juz 2 itu Rasulullah ingin benar-benar jalur dari Islam itu benar-benar mandiri, tidak mau yang ada dekat-dekat dengan Yahudi. Ya itu tadi kiblat saja minta dia minta dipindah karena saat ini posisi Rasulullah tidak di Mekah, nggak bisa menjadikan kiblatnya dua langsung gitu ya. Terpaksa kan kalau pilih Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah, kalau pilih Ka'bah membelakangi ya tadi. Kenapa pilih Ka'bah? Nanti bahasa Rasulullah itu didirikan oleh Ibrahim, kalah mereka cuman klaim tentang Ibrahim Yahudi, Rasulullah langsung apa? Berkiblat ke ya tempat yang dibangun oleh ya Nabi Ibrahim. Ini mudah-mudahan kita sabar
ya baru 1 juz, tapi kita harus bisa menguasai itu sehingga yang menghafal pun bisa tadi mengambil nilai-nilainya. Baru kita masuk kepada juz 2 untuk lebih mengasah, mencerdaskan kembali, karena Al-Quran ini harus kita jadikan tumbuh dalam jiwa kita, dalam hati kita, yang memberi semangat untuk bisa melaksanakan di kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya tadi mau menanyakan maksud ragu pun memang maksudnya alatnya. Kemudian Allah mencam dalam benar. Itu yang dimaksud ragu itu apa, Ustaz? Ragu kita percaya sama Al-Quran tapi disuruh infak tidak mau infak, masih disuruh jihad sampai tidak surat At-Taubah itu kan sahabat sendiri lakukan tabung Nabi belum lagi dong seperti itu kan, ya artinya Allah tahu bahwa itu berdosa juga ya, ada ragu gitu. Seperti apa tingkat ragu dan dosa ragu? Sebenarnya dalam hal ini karena itu masih konsep utuh, itu sebenarnya ragu yang dimaksud dia tidak akan mengambil pedoman dari Al-Quran itu. Dagangnya nggak maulah, ntar kayak orang sekarang kan ngaji terus nanti nggak bisa jadi dokter, ya kan? Ntar paling cuman jadi ustadz, kan banyak orang sekarang gitu dengan pelajari itu. Padahal dia lupa bahwa dulu dokter itu yang menemukan dokter itu asalnya ngaji dulu, makanya bener dokternya. Kalau sekarang kan nggak ngaji lalu jadi dokter jadi masalah gitu ya. Dia nggak takut nanti sama Allah. Jadi memang gradasi tantangan zaman ini luar biasa. Jadi kita ini makanya kalau sudah bicara Quran ya kita terus saja, karena ya ulama-ulama kita ternyata menjadi ahli-ahli ilmu umum ya. Setelah mereka menguasai Al-Quran, Islam, lalu kemudian mereka ahli di dalam bidang yang sana, karena semua bidang ayat-ayat kauniyah sebenarnya sudah ada produknya di dalam ayat tanziliyah. Ya, ayat tanziliyah itu kan Al-Qur'an didukung dengan hadis, karena hadis itu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia bukan hadis itu bukan karangan Nabi. Tentu ya yang tadi pagi saya katakan, jangan bangga sekarang disebut Al-Hafiz kalau Al-Hafiz di kriteria ulama belum dikejar. Al-Hafiz kriteria ulama kan apa? Minimal hafal 100.000 hadis, kemudian faham bagaimana hadis sahih, bagaimana hadis hasan, bagaimana hadis dhaif, baru bisa disebut Al-Hafiz. Makanya sekarang ketika hafalnya baru 30 juz, saya ini calon Al-Hafiz. Ya, karena Al-Hafidz sungguhan yang itu. Kalau itu baru Al-Hamil tadi, sama dengan ibu hamil. Ya, bedanya hamil 30 juz Al-Quran, kalau itu hamil janin. Mudah-mudahan ini memberi semangat, jangan berhenti, karena apa? Untuk melawan tadi kriteria Yahudi, kita harus menguasai Al-Quran dengan yang terbaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.